Jokowi tidak tebang pilih, korupsi berantas. Tuduhan Jokowi terjemahan KPK tak terbukti. Artikel ini ditulis oleh Jemima Mulyandari. Korupsi adalah salah satu perbuatan manusia yang sangat menjijikan. Ada nafsu berakus, serakah, dan cinta akan uang terlihat nyata dalam diri para koruptor. Orang-orang tamak ini akan terus menumpuk harta, memperkaya diri sendiri, tanpa mau mempedulikan jika di luar sana masih ada begitu banyak orang lain yang sedang hidup susah. Manusia-manusia jahat yang sangat egois. Padahal, kita juga sudah tahu, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan tahapannya. Tapi, gara-gara terlalu mencintai dirinya sendiri, para koruptor ini rela menjadi hamba uang. Karena sejak awal saya sangat mendukung keberadaan KPK di Indonesia. Dan kabar gembiranya, salah satu komitmen Jokowi sebagai Presiden RI adalah memberantas korupsi. Jokowi juga mendukung penuh kerja KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Secara khusus, Jokowi bahkan meminta Polri dan Kejaksaan Ciptanya melakukan reformasi internal yang bisa bekerja sama efektif dengan KPK. Jokowi tak ingin KPK, Polri, dan Kejaksaan bekerja sendiri. Semuanya harus kompak bersinergi demi bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan informasi dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi KNPK tahun 2016 dan program peluncuran jaga di Gedung Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 1 Desember 2016 silam. Komitmen inilah yang terus dipegang, dijaga, dan dibuktikan sampai sekarang. Ini buktinya. Tercatat ada 4 menteri di era kepemimpinan Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Ada Menpora Imam Nahrawi yang terkena kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah, KONI, dan gratifikasi sejumlah pihak. Mensos Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau I. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo yang diduga kasus perizinan budaya lobster tahun 2020. Serta yang terbaru Mensos Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Seperti inilah tanggapan Jokowi saat melihat para koruptor dalam jajaran pembantunya di kabinet. Pertama, Jokowi mendukung KPK yang responnya telah bekerja secara transparan dan profesional. Kedua, Jokowi juga mengatakan tidak akan melindungi para menterinya yang terlibat kasus korupsi. Ketiga, Jokowi terus memberikan peringatan kepada para menterinya untuk tidak korupsi. Jokowi terus berharap para menteri menjadikan sistem pencegahan korupsi di masing-masing kementerian, praktik korupsi dapat diminimalisasi. Saya tidak akan melindungi yang terlihat dalam korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja dengan baik dan profesional. Dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Jokowi dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 6 Desember 2020. Ketegasan Jokowi yang seperti ini diserta fakta jika KPK masih bertaring sampai sekarang adalah bukti telak yang tak dapat disangkali juga jika Jokowi serius, berkomitmen, tegas, dan tidak tebang pilih terhadap koruptor. Dengan ditangkapnya 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Edi Prabowo dan Juliari Batubara, secara otomatis Jokowi sudah nabok 2 lalat sekaligus. 1. Novel Baswedan. Novel Baswedan, selaku penyidik KPK, justru menilai, bahkan menuduh Presiden Jokowi berkontribusi terhadap pelemahan KPK sehubungan dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara ASN. Dengan ditangkapnya Edi Prabowo secara OTT, tuduhan ngawur Novel jika Jokowi berkontribusi terhadap pelemahan KPK otomatis gugur dengan sendirinya. Sekarang mari kita fokus pada kata OTT. Jadi, penangkapan Edi Prabowo bukan penangkap hasil dari pengembangan kasus tertangkapnya orang lain. Penangkapan Edi dilakukan secara langsung dalam operasi tangkap tangan. OTT untuk sekelas menteri, saya rasa baru sekali ini terjadi. Dulu Menteri Sosial Idrus Marham ditangkap KPK karena pengembangan kasus tertangkapnya Eni Saragih. Idrus Marham dan Juliari Batubara juga bukan ditangkap secara OTT. Jadi dengan tertangkapnya Edi Prabowo secara OTT, menandakan keperkasaan KPK tetap terjaga, tak ada sedikit pun perlemahan pun.
Edi Prabowo selaku jajaran langsung dari Jokowi ditangkap secara OTT oleh KPK. Terus, Jokowi melemahkan KPK di mana? Dari sini semua jadi jelas. Jika terjadi pelemahan terhadap KPK, itu semua akibat ulah KPK sendiri. Rumor adanya kelompok polisi India dan kelompok Taliban di tubuh KPK. Silakan ruwet sendiri, jangan bawa-bawa Jokowi. 2. Mardhani Alisera. Sejak dulu sampai sekarang, saya tak bisa menemukan sisi positif yang ada dalam diri Ketua DPP PKS ini. Bagi saya, keahlian Mardhani cuma ada satu cara, memprovokasi rakyat sambil mengumbar kebodohannya sendiri dengan penuh percaya diri. Luar biasa sekali, kan malu-maluinya. Menanggapi 2 menteri Jokowi yang ditangkap KPK dalam 2 pekan terakhir ini, PKS melalui Mardhani, penilaian Jokowi harus bertanggung jawab dan minta maaf. Pertama, Pak Jokowi mesti bertanggung jawab. Pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden, 2 pekan berturut-turut secara Presiden jadi tersangka korupsi. Pak Jokowi sebagai Presiden yang mengangkat perlu meminta maaf. Pengawasan itu menyeluruh. Ucapan tidak membuat jera, harus tindakan. Minta maaf dan perbaiki cara yayasan dan pendukung para menteri. Tidak bisa menyatakan dari awal jangan korupsi, tapi perlu dan menegur. Itu perlu dan menegur. Itu tugas pemimpin. Reshuffle atau tidak, itu hak prerogatif Presiden. Tapi minta maaf publik harus dilakukan Presiden, kata Mardhani Alisera Minggu 6 Desember 2020. Bising banget kan kelakuan Mardhani yang seperti ini? Persis lalat hijau yang nyung-nyung, terbang ribut sana, sini, gak jelas maunya apa. Menjijikan. Orang yang punya pikiran cerdas dan berhati-hati pasti tahu jika kasus korupsi yang dilakukan Menteri Jokowi akan jadi terlalu melebar kemana-mana jika dibebankan sebagai kesalahan Jokowi. Jokowi sebagai Presiden memang memilih dan menunjuk para menteri. Tapi Jokowi jelas tak dapat melihat pribadi mereka sampai detail jauh ke dalam hatinya. Sama seperti orang tua, juga tak bisa tahu persis bagaimana kepribadian anak-anaknya sendiri. Makanya, seorang pejabat dilantik dan disumpah bukan hanya bersumpah kepada Presiden saja, tapi juga bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya, Presiden ofisial, jabatan politik yang diberikan oleh Presiden kepada orang-orang yang dipilihnya secara langsung. Tapi soal menteri yang korupsi, itu bukan soal politik, tapi murni masalah penegakan hukum. Apalagi Jokowi tak pernah ikut campur menghalangi KPK. Jokowi juga tak sedikit pun melindungi para koruptor ini. Kenapa saya tak ragu menyebutkan Mardhani gagal berpikir? Begini penjelasannya. Jika pola pikir Mardhani yang amburadul menyalahkan Jokowi dan menuntut Jokowi minta maaf gara-gara Jokowi yang memilih dan menunjuk para menteri secara langsung, berarti Mardhani juga menyalahkan rakyat dan menuntut yang menunjuk dan memilih Jokowi sebagai Presiden RI untuk meminta maaf dan bertanggung jawab kasus korupsi yang dilakukan menteri-menteri Jokowi. Lah, ya Pak, logika macam apa ini? Dipertontonkan oleh anggota DPR RI, Ketua DPP Partai sekaligus dosen Universitas Mercu Buana Jakarta. Hello. Sampai di bagian ini sudah sangat jelas jika sampai detik ini Mardhani Alisera masih belum bisa bertobat dari dendam kesumatnya hentikan Jokowi. Mardhani juga belum bisa bergerak terhadap kemenangan Jokowi sebagai Presiden RI 2 periode. Akhirnya saya bisa mengambil keputusan. Semakin giat KPK menjalankan tugasnya memberantas korupsi di negeri ini, semakin membuktikan jika Jokowi sangat serius, berkomitmen, tegas, dan tidak tebang pilih terhadap koruptor. Sekali tabok, 2 lalat disingkena, begitulah kura-kura.